Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Negara ini mendapat julukan Mutiara Afrika oleh Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat berkunjung ke negara itu pada tahun 1907. Inilah Uganda. Uganda adalah sebuah negara di Afrika Timur. Dengan ibu kota bernama Kampala, Uganda berbatasan dengan Kenya di sebelah timur, Sudan Selatan di utara, Republik Demokratik Kongo di barat, Rwanda di barat daya, dan Tanzania, serta Danau Victoria di selatan. Nama negara ini berasal dari kerajaan Buganda yang wilayahnya dahulu mencakup bagian selatan Uganda. Uganda terbagi kepada 70 distrik dengan total penduduk 35 juta jiwa pada sensus 2014. Lalu pada abad ke-19, Uganda dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Ketika itu, Uganda menjadi salah satu provinsi Mesir bernama Ekuatoria. Penguasaan Ekuatoria oleh Mesir berakhir pada tahun 1889 dan beralih ke tangan Inggris pada tahun 1890. Dan pada 9 Oktober 1962, Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. In the new Africa, one more independent country, the state of Uganda. At Entebbe Airport, Prime Minister Milton Obote and His Highness the Kabaka wait to greet the Britannia, which brings the Duke of Kent to represent the Queen at the independence celebration. This is the climax of all these days of rejoicing, because here at midnight, Uganda's independence will formally begin. Uganda is born again, free and independent. Islam sebagai agama asing pertama yang tiba di Uganda dari utara pada awal abad ke-18 dan menyebar melalui jaringan pedalaman perdagangan pesisir Afrika Timur pada pertengahan abad ke-19. Islam pertama kali diajarkan di kerajaan Buganda pada tahun 1844 pada masa pemerintahan Kabaka Suna. Islam diajarkan oleh orang-orang Arab dari wilayah Zanzibar, Tanzania di pantai Afrika Timur. Namun meskipun Kabala Sunnah mengizinkan para pengkhotbah Arab untuk mengajarkan Islam di istananya, ia sendiri tidak masuk Islam atau menganjurkan agar Islam diajarkan di luar istananya. Namun ia dilaporkan telah mempelajari beberapa bagian dari Al-Quran. Ketika misionaris Kristen tiba di Uganda pada tahun 1877, mereka menentang monopoli Islam dengan mengajarkan sebuah agama dunia alternatif. Suasana keagamaan mulai berubah perlahan dan terus berubah hingga umat Kristen menguasainya. Umat Kristen memperoleh pengikut baru dan juga mengajarkan keterampilan umum bagi masyarakat. Mereka juga memberikan bantuan militer kepada para pengikut baru dan demikian mengalihkan kekuasaan kepada umat Islam. Namun ironisnya, kekalahan militer yang didera umat Islam justru meningkatkan penyebaran Islam ke bagian lain negara tersebut. Umat Islam yang melarikan diri ke berbagai bagian negara tersebut mulai mengajarkan Islam dan memperoleh pengikut baru. Saat ini di Uganda jumlah umat Muslim hanya 12,5% dari total penduduk dan keberadaan masjid sendiri masih jarang ditemukan. Andai pun ada, kebanyakan kondisinya hanya terbuat dari kayu-kayu, berdindingkan daun-daun, dan beralaskan terpal, bahkan juga masih berupa tanah. Terutama banyak dijumpai di wilayah pedesaan. Kemiskinan yang didera oleh Uganda membuat mereka membangun masjid apa adanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat ini dengan kemajuan teknologi, terutama media sosial, banyak postingan video masjid di Uganda yang jauh dari kata layak mendapatkan perhatian dari masyarakat Islam di belahan dunia.
Saat ini banyak masjid reot di komunitas Uganda telah diubah menjadi ruang sholat yang permanen, yang nyaman. Ini membuat populasi muslim Uganda sangat senang. Meskipun beberapa organisasi yang mengirimkan bantuan uang untuk membangun masjid tidak ingin disebutkan, Turki merupakan salah satu sponsor utama pembangunan masjid baru. Para penerima manfaat masjid baru memuji organisasi Turki karena menyelamatkan mereka dari salat di masjid darurat. Salah satu imam di salah satu masjid Uganda mengatakan, "Kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami di Turki karena telah membangun masjid yang indah ini. Saya berdoa semoga Allah membalas mereka atas kemurahan hati mereka," kata salah satu imam masjid. Namun bukan hanya muslim Turki yang membangun masjid di Uganda, tetapi juga ada organisasi muslim dan individu dari dunia Arab dan Asia, termasuk organisasi dan individu muslim di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jaya Indonesia masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Okay, brother. So when I was coming here yesterday, and I tell everybody in Indonesia, everyone, one man wanna donate one mosque. Yeah, so the man is not rich man, but he sell everything for you guys. Alhamdulillah, masyarakat di sini senang sekali karena akhirnya puluhan tahun mereka menantikan masjid. Sekarang alhamdulillah masjid dari masyarakat Indonesia sudah jadi. Takbir! Allahu Akbar! Dari Mekah Indonesia. Kini dengan bantuan dari umat Islam di negara-negara muslim, masjid-masjid permanen baru telah dibangun. Walaupun itu belum sepenuhnya menyebar di wilayah Uganda lainnya. Melalui media sosial, sejumlah umat Islam di dunia muslim melihat masjid-masjid di Uganda dalam kondisi yang buruk dan mereka mengirimkan uang untuk membangun masjid-masjid baru yang layak bagi umat Islam di negara tersebut. Juru bicara Dewan Tertinggi Muslim Uganda, Ashraf Mufawala, membenarkan bahwa umat Islam dari negara muslim memang mensponsori pembangunan banyak masjid baru di negara tersebut. Ia mengatakan ada sekitar 17.200 masjid di seluruh negeri, tetapi beberapa dalam kondisi buruk dan dibangun oleh teman-teman dari negara Arab dan Asia. Jumlah penduduk muslim di negara ini meningkat dan karenanya diperlukan lebih banyak pembangunan masjid baru. Dalam keyakinan kami percaya bahwa siapapun yang membangun masjid akan diganjar oleh Allah. Begitu banyak keluarga kaya yang membangun masjid di Uganda, kata Mufawala. Ini adalah masjid terbesar kedua di negara tersebut yang menampung 4.000 orang. Nama masjid ini diambil dari nama mantan Presiden Idi Amin dan dibangun dengan dana dari Turki. Masjid ini mulai beroperasi pada Desember 2018. Setidaknya 1.100 masjid modern telah dibangun di seluruh negeri oleh sponsor dari dunia Islam. Banyak masjid baru dibangun di daerah pedesaan, sementara yang lama sedang diperbaiki. Selain masjid, umat Islam telah memberikan bantuan berupa sumur dan beberapa sekolah baru telah dibangun di Uganda. Kemiskinan dan kekurangan pangan masih terus menghantui Uganda, sehingga bantuan pangan juga sangat penting untuk Uganda. Lebih dari 500.000 orang kelaparan di wilayah Karamoja. Uganda masuk peringkat 20 negara termiskin di dunia. Kemiskinan dan kelaparan di Uganda disebabkan oleh beberapa faktor, terutama pertumbuhan jumlah penduduk yang terus melonjak. PBB bahkan memperkirakan penduduk Uganda akan mencapai 100 juta pada tahun 2050. Belum lagi, Uganda merupakan negara yang menampung lebih banyak pengungsi dari negara-negara lain di Afrika. Uganda menampung 1,5 juta pengungsi yang berasal dari Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, dan Burundi. Ini menyebabkan jumlah orang yang mendiami Uganda semakin membludak dan kebutuhan pangan juga meningkat. Itulah ulasan singkat tentang Muslim Uganda.
praise Allah subhanahu wa ta'ala who has given you that effort to come and help us to give a mosque. What I can say, we are very happy as to come and help us because this mosque, it will be shared by, I think, 3 parishes from the other side,